Pandai @dejana.com dan juga @pritahw. Nanti kita akan pilih 1 atau 2 orang untuk mendapatkan free seat di kelas premiumnya influencer for personal branding. Bismillah, saya mulai ya. Saya share screen dulu. Nah, ini dia. Suara saya jelas? Jelas ya, tapi ada background sedikit karena lagi ada bocil. Jelas Mbak Brita. Jelas ya. Kalau gambarnya karena pakai kamera laptop jadi agak burem-burem sedikit, nggak masalah ya. Yang penting suaranya jelas. Oke. Nah ya, seperti ini. Sudah terlihat di layar, teman-teman? Sudah ya? Oke, bisa respon ya nanti di kolom chat. Kita sama-sama. Nanti yang saya sharingkan tuh nggak terlalu teoritis, nggak terlalu banyak juga. Nanti kita bisa discuss, bisa saling tanya jawab gitu, atau ada yang mau curhat tentang pengalaman atau case-nya. Nah, ini ya. Jadi di sini how to be influencer dan content creator. Mau tanya dulu ke teman-teman nih ya. Kalau misalkan saya bilang boleh nih ini ya di kolom chat gitu, diramaikan, boleh diramaikan di kolom chatnya. Kalau dengar kata influencer dan content creator, kira-kira persepsi dari teman-teman ini sama atau beda ya? Sambil saya masuk device handphone dulu ya. Ya, banyak ya jawabannya. Ada yang serupa tapi tak sama. Wah. Oke, sebentar saya ganti. Ada kok. Di Indonesia, no? Ya, saya ganti device barusan teman-teman. Soalnya nih laptopnya. Oke. Di layar masih terlihat nggak teman-teman? Atau kayak hitam-hitam ya? Masih kosong, Mbak. Masih kosong ya? Oke, boleh di start dulu mungkin. Oh, host-hostnya. Iya, ternyata banyak ya yang sudah menjawab. Ada yang belum tahu sama sekali katanya. Oke. Konten kreator, pembuat konten, influencer, orang yang berpengaruh. Iya, artinya ya. Secara arti katanya begitu ya Mbak Ulfa ya. Lalu ada Mbak Elizabeth, influencer dapat duit dari endorse kali ya, content creator dapat duit dari bikin video. Oke. Oh iya Siska, masih putihan kayak bakso ya Sis ya. Mbak Westri belum tahu. Oke. Kemudian apa lagi? Oh, Siska. Kak Siska nih kayaknya udah pernah ikut webinarnya kali. Oh, suaranya kecil? Teman-teman yang lain suaranya kecil apa besar?
Iya, Udah iya, jelas, Siska. Kak. Suaranya udah jelas. Suaranya kurang jelas. Udah jelas. Oh, jelas. Oh, jelas. Oke, oke. Baik, saya share screen lagi. Jelas, cuma agak jauh. Oke. Segini masih agak jauh, Makci? Enggak, ini udah dekat. Oke, pakai suara dari laptop aja. Nah, iya teman-teman. Jadi tadi ada yang yes. Nah, segini udah jelas ya suaranya ya. Jelas banget, Mbak. Ah ya. Sudah oke, sudah Maaf ya teman-teman, jadi ada kendala-kendala teknis biasalah kalau nge-zoom ya. Nah, jadi content creator dan influencer itu emang serupa tapi tak sama. Benar, tadi ada yang nyebut ya, serupa tapi tak sama. Kalau influencer itu memang cenderungnya image-nya itu orang yang endorse-endorse gitu ya. Sampai mungkin feed-nya itu penuh dengan foto dia sama produk kayak gitu ya. Identiknya kayak gitu. Terus kalau content creator cenderungnya itu orang yang emang bikin konten, emang dia punya konsep konten, kadang-kadang bikin konten A, konten B, ngikutin tren kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa ya bedanya? Nah, tadi kalau ada Siska ya yang jawab influencer itu sudah pasti content creator sendiri itu belum tentu influencer. Atau kebalik? Ya, ini ada jawabannya di slide ya. Slide-nya masih hilang. Belum ada ya, masih hitam nih di saya. Belum ada. Nah, udah muncul ya. Oke, next. Ya, alhamdulillah sudah muncul. Nah, sebenarnya apakah influencer dan content creator itu sama? Tadi udah dijawab sama teman-teman. Dan ternyata jawabannya adalah beda. Iya. Nah, ternyata beda gitu kan. Nah, tapi malam ini yang akan kita bahas itu nggak hanya itu aja. Ini adalah salah satu dari beda influencer dan content creator, salah satu segmen yang kita bahas. Tapi nanti kita akan bahas multi platform yang digunakan oleh content creator ataupun influencer itu apa aja. Lalu kita fokus ke bedanya Instagram dan TikTok. Nah, makanya pas teman-teman daftar webinar ini, itu ada form isian akun IG dan akun TikTok ya. Jadi untuk membedakan atau kita tahu gitu startnya teman-teman ini mulai dari mana. Apakah sudah main di dua-duanya, ataukah lebih aktif di Instagram atau sebaliknya lebih aktif di TikTok kayak gitu. Dan formula memulainya tuh kayak gimana ya? Nanti saya spill dikit-dikit. Dan juga for personal branding itu maksudnya yang kayak gimana gitu. Enak, emang enggak? Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Tapi sebelum sayang-sayangan kita kenalan dulu. Nama saya Prita Hendriana Wijayanti atau biasa disingkat Prita HW ya. Bukan Prita Hau ya. Nggak ada hubungannya sama Dinda Hau. Jadi kebetulan aja Prita HW itu singkatan dari nama saya. Saya punya 2 anak laki-laki, tuh boys, masih bocil, makanya agak rame di sini umur 5 tahun dan 3 tahun. Karena ini besok libur gitu ya. Jadi waktu mereka main. Kemudian saya sebenarnya pertama kali itu dikenalnya sebagai freelance writer karena udah menulis sejak kuliah. Jadi sejak 2005. Untuk teman-teman yang belum di-mute, sepertinya sudah ya, sudah di-mute. Cuman agak rame ini background di saya, Mbak. Tapi yang penting sudah jelas ya. Oke, nah kemudian blogger dan social influencer tuh sejak 2016 dan punya background sebagai public speaker. Soalnya biasanya ngisi di mana-mana itu sejak tahun 2004 dan juga menjadi knowledge trainer dan founder The Jana Institute sejak 2016. Kalau untuk sertifikasi, saya ada certified facilitator dan pendidik UMKM BNSPRI. Alhamdulillah sejak 2019.
Dan kalau kepanjangan CNLPBP itu bisa teman-teman lihat. Saat ini saya lagi menempuh Certified Digital Marketing BNSP juga. Insya Allah bulan ini sudah selesai dan bisa ditambahkan di sini. Jadi kenapa sih ngambil sertifikasi itu ya biar lengkap dan biar mumpuni ya. Sehingga kita bisa dibilang itu expert di bidangnya kayak gitu sih. Nah, kemudian kalau jawaban influencer dan content creator itu, ternyata kalau influencer memang cenderungnya itu terkenal dengan mempromosikan brand secara individu. Jadi kayak dapat endorsan seperti itu ya. Nah, umumnya postingnya ya brand-brand itu karena mereka dianggap punya pengaruh terhadap followersnya gitu. Jadi followersnya bisa ngikutin mereka kayak gitu. Tapi kalau content creator itu fokus pembuatan konten dan dia publish. Nah, content creator ini bisa aja mereka yang nggak membangun akunnya sendiri, tapi dia bekerja di satu perusahaan atau dia internship dan dia pegang bagian sosial media kayak gitu. Oke, sebentar ya. Nah, oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi benar kalau dibilang influencer itu udah pasti content creator. Jadi dia mengembangkan akunnya sendiri, dia bikin konten gitu ya. Tapi kalau seorang content creator, dia belum tentu seorang influencer kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi, dia nggak mengembangkan akunnya sendiri. Makanya kalau saya lebih suka disebutnya itu social influencer ya. Karena otomatis saya sebagai content creator, tapi juga memberikan pengaruh gitu untuk followers. Dan nggak terbatas pada endorse produk aja gitu. Jadi kenapa di depan kata influencer itu ada kata sosial ya. Ada kata sosialnya, social influencer. Jadi nggak cuma terfokus pada kita mempromosikan brand aja, tapi kita juga punya value gitu. Social influencer tuh lebih cenderungnya gitu. Value-value dia itu apa sih gitu, sehingga orang tuh bisa ngikut atau terinfluence oleh dia kayak gitu ya. Nah, kemudian next-nya, oke, ada yang batuk. Santai ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada pertanyaan di sini, boleh. Kalau yang udah ada kayak unek-unek, kayak mau nanya gitu, bisa. Nah, lalu kalau teman-teman misalkan tahu nih ya, kalau ada yang pernah ikutan agensi atau mungkin saat ini udah mulai lah untuk jadi influencer atau content creator. Apa sih maksudnya butuh influencer nano nih, butuh influencer mikro dan sebagainya. Nah, itu maksudnya jumlah followersnya. Jadi saat ini banyak banget brand-brand itu yang mencari influencer dengan kategori nano ataupun mikro. Jadi kalau nano itu yang 1.000 sampai 10.000 followers, jadi teman-teman nggak perlu berkecil hati ya, karena semua kesempatannya itu sama dan mulainya memang dari hal yang sama gitu, nggak mungkin langsung ngelola akun langsung banyak, berarti itu akunnya beli.
gitu ya. Terus ada mikro itu 10.000 ke atas, jadi di bawahnya 100.000. Pas. Ini masih bisa nggak? Enggak, kipasnya Habis yang itu mati. makro itu 100.000 ke Becus dong. atas. Kalau Tahu, mega kok. itu 1 juta lebih. Oke, ini casan aku aja bisa. Nggak mau. Jangan pakai yang itu. Nggak Bisa. Enggak. Sebentar. Bisa tuh. Iya, Mbak Santi Tobing tadi. Oh ya, ngeblur di teman-teman. Oh, berarti sinyal ya teman-teman ya. Di gambar di laptopnya sih jelas. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan kenapa sih brand-brand itu lebih memprioritaskan nano dan mikro gitu ya? Karena memang dia tuh punya engagement dengan followersnya lebih tinggi. Pasti kan kalau kita nih ya, followersnya masih belum di atas 100.000. Pasti kan kita kayak mayoritas kenal di circle itu gitu ya. Dan juga kayak gampang reply komen gitu. Kita nggak bakal ketutup gitu, tertimbun oleh pesan atau kayak nggak kebaca gitu ya. Nah kalau yang kayak Mega 1 juta ke atas otomatis kan udah kayak selebgram ya, misalkan kayak Deddy Corbuzier, udah kayak Atta Halilintar dan sebagainya, dan tentu nilainya beda untuk mengajak kerjasama. Tapi mereka nggak terlalu engage dengan ininya followersnya. Karena apa? Ya karena udah terlalu banyak, mereka udah seleb kayak gitu. Nah, makanya nano dan mikro itu peluangnya juga besar. Oke. Lalu kalau platform-platformnya, hampir semuanya itu sebenarnya kita bisa manfaatkan ya. Jadi istilahnya kita itu sebagai pembuat konten dan itu memberikan efek atau fungsi marketing gitu, memasarkan sesuatu dari konten kita. Kalau zaman dulu banget, mungkin teman-teman di sini ada yang punya background sebagai blogger, yang nulis di blognya kayak curhat-curhat atau cerita-cerita. Dan biasanya kalau kita udah nyobain satu produk, kita kecewa atau enggak atas satu layanan, kita tuh tulis kayak tulis curhatan kita di blog, apa enggak suka sama ini gini gitu kan. Biasanya itu yang dicari, review jujur. Itu bermula dari platform blogspot itu ya, yang orange. Terus ada WordPress tuh yang biru. Terus kemudian sekarang eranya media sosial dimulai dari Facebook, lalu Instagram, lalu TikTok, Twitter, dan sekarang ada pesaingnya Twitter ya yang dipunyai oleh Meta, yaitu Thread ya. Siapa yang udah punya Thread di sini? Ada juga LinkedIn. Kalau LinkedIn ini biasanya dipakai oleh profesional. Jadi kayak Suaranya Mbak Prita timbul tenggelam. kayaknya suaranya Timbul tenggelam Mbak Prita. suaranya putus ya Mbak Ci. Iya, timbul tenggelam Mbak. Oke. Coba aku mendekati WiFi ya. Ya, kok sepertinya pengaruh ini. Oke, teman-teman. Sampai dari yang penjelasan multiplatform tadi mungkin ada yang mau sharing gitu tadi sambil kita menunggu untuk suaranya biar lebih. Kalau teman-teman sendiri seberapa exciting sih dengan adanya perkembangan medsos gitu?
Kayak kemarin ada thread gitu tuh exciting banget. Kalau Mbak Cici gimana Mbak? Kalau yang paling baru itu karena memang berhubung dengan HP-nya baru rusak ya, jadi aku belum pakai Mbak, karena emang Oh belum pakai ya. Berarti ada istilahnya JOMO Mbak. Joyful of missing out. Jadi kesenangan orang-orang lagi rame biarin aja gitu. ya karena ya udah HP-nya kan maksudnya yang sekarang aku pakai itu RAM-nya cuma 4, jadi dia nggak secepat yang lama yang sekarang lagi opname gitu. Mau pakai numpang di iPad-nya anak kok ya nanti nggak enak gitu loh. Kan kemarin sempat numpang, tapi sekarang aku pun masih numpang untuk edit video apa, karena kan RAM terbatas 4 itu kan sebenarnya nggak bisa gitu loh. Kan kalau aku dulu pakai yang 8 itu cepat apapun bisa. Tapi kalau RAM 4 ya disyukuri lah masih bisa online gitu. Iya benar-benar. Gitu. Ya kalau yang punya nih seperti Mbak Yani, lalu ada Mbak Ziza, Mbak Elizabeth, ini alasannya apa nih? Istilahnya langsung gercep gitu ya. Oh ada medsos baru nggak mau ketinggalan dong gitu. Kalau zaman dulu ada pat apa pet ya, PATH. Itu saya juga sempat punya ya kan. Apa kalau alasannya? Kalau Mbak Ziza, Mbak Yani, boleh kok ngomong. Open mic Excited di aja. awal aja. Penasaran. Kalau aku Mbak kemarin itu karena pengen apa namanya kan thread itu kan sesuatu yang baru kan, karena aku dan itu kan lagi rame, jadi biar terkenal aja aku juga pengen apa sih Biar terkenal. ya maksudnya menurutku karena aku kan apa namanya perlu medsos untuk apa ya menyebarkan ini apa namanya barang-barang aku, produk-produk aku, jadi aku pikir aku kudu punya juga yang kayak gitu Mbak. Iya benar. Ikut Produknya aja. apa Mbak? Aku apa namanya produknya skincare Mbak, skincare herbal. Skincare herbal. Wah, lagi laris ya skincare tuh sekarang. Betul. Jadi ya apa namanya? Jadi aku ambil kesempatan Mbak. Jadi di mana ada yang baru-baru, jadi aku ya sudah ikut aja. Posting-posting aja gitu Siapa tahu maksudnya ya. ternyata ada ceruknya di situ ya, pasarnya ya. Iya. Ternyata gimana Mbak? Pas di awal ya? Pas di awal sih karena nggak ngerti, jadi apa namanya? Tapi akhirnya apa ya? Yang tadinya aku sama sekali nggak ada follower, tiba-tiba ada yang nge-follow gitu. Siapa saya? Dan aku juga nggak kenal siapa gitu kan. Jadi ya sudah, jadi aku let it flow aja Mbak, sambil apa ya, sambil mempelajari gimana sih trennya thread itu. Iya, gitu. iya. Gitu sih Karena selama memang ini. nyambung kan ininya followersnya Instagram dengan thread ya, kayak bisa direkom gitu. Benar. Jadi kayaknya terintegrasi memang antara si kayak IG, tele gitu, yang kontak di tele malah siapa ya? Jadi kita nggak kenal, jadi kayak ketemu sama orang baru gitu loh Mbak Pris. Iya. Bentar ya, ini Mbak. Alasannya Mbak, thank you. Thank you Mbak. Oke. Sama-sama. Iya. Benar. Jadi memang kita tuh kan sama-sama user ya istilahnya, bukan orang tangan pertama yang menciptakan medsos. Jadi ada istilah itu check the wave ya, follow the wave. Jadi ombaknya itu lagi di mana ya kita ngikut gitu. Siapa tahu kita bisa berselancar di situ gitu ya. Maksudnya jadi bisa ikut-ikut enjoy gitu surfing, dan siapa tahu kita dapat juga dampak baiknya kayak gitu sih. Nah ini ya, kalau teman-teman bingung nih mau main di mana, sebenarnya sih nggak harus mutlak kita itu semua platform punya gitu. Tapi platform yang benar-benar kita itu segmen pasarnya itu di situ gitu ngumpulnya. Dan sesuai sama target market kita. Kalau kita sebagai pebisnis ya, atau kita membangun personal branding. Pasti namanya bangun personal branding ada tujuannya dong ya. Nggak mungkin kita itu cuma eksis-eksis aja, tapi tujuannya itu ada. Untuk misalkan mengumpulkan followers, nanti someday followers ini harus jadi customer, misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk mendukung usaha ataupun bagi teman-teman yang bekerja itu untuk mendukung nama baik teman-teman, reputasi kayak gitu ya. Nah, 10 platform yang paling banyak di-download menurut data di 2022 itu, yang pertama itu TikTok.
Ini otomatis ya, TikTok saat ini tuh kayak merajai banget, tapi ada dampak negatif yang kemarin sempat rame juga di kalangan kreator. Ini ya, TikTok itu bakal bisa mematikan UMKM kecil di Indonesia, karena Indonesia ini sumber terbesar perekonomiannya itu berputar dari penjualan produk-produk yang dijual UMKM gitu loh. Jadi kayak apa ya, TikTok itu algoritmanya bakal berpihak pada mana yang mau dia naikin gitu loh. Dan kalau dia udah tahu pasarnya itu besar, misalkan di market Indonesia, dia bakal ambil buat diproduksi di Cina, lalu dijual lagi di Indonesia. Itu kemarin yang sempat rame ya. Dan kemudian Instagram nih masih ya, meskipun ada era TikTok, Instagram tuh berusaha mengejar, makanya dia sampai ada Reels dan segala macam, sempat agak galau gitu kan. Karena kalau TikTok ini kan menggabungkan antara marketplace dan media sosial ya. Jadi dia sosial marketplace. Terus ada WhatsApp. WhatsApp sekarang juga udah banyak fitur-fiturnya juga ya. Bahkan WhatsApp group itu bisa sampai 1000. Kalau kita biasanya dulunya saling save kontak dan sebagainya. Nah, aku rasa sih WhatsApp marketing ini masih berlaku ya sampai saat ini. Ada CapCut dan sebagainya. Jadi itu yang nomor 1 dan 2 itu yang wave-nya, ombaknya itu lagi ada di situ gitu. Nah, coba kita bahas nih kira-kira. Awalnya saya juga nggak suka TikTok ya. Kayak identiknya joget-joget, nggak penting, dance-dance, hiburan gitu ya. Karena saya fokusnya kan di edukasi ya, di edukasi dan juga lebih ke lifestyle ya. Kayak family gitu kan, travel, semacam itu. Nah, jadi kayaknya nggak penting nih buat punya TikTok. Awalnya seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih berpendapat sama ya? Ada nggak? Yang sampai saat ini masih ngelihat dulu perlu nggak sih pakai TikTok? Ada nggak teman-teman di sini? Boleh komen ya di kolom chat. Oke, nah tapi ternyata algoritmanya TikTok itu bakal ngikutin kan kita tuh nonton apa, dan sekarang Instagram itu juga udah mulai algoritmanya tuh menyesuaikan TikTok. Kalau dulu kita cari kan hashtag ya, tapi sekarang kita ketik kata kunci aja, Instagram tuh bisa memunculkan apa kata itu tuh tercantum di konten mana aja gitu algoritmanya. Kalau dulu kan nggak bisa, harus hashtag. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan di TikTok kita nonton konten-konten yang kita suka tentang edukasi, misalkan langsung aja, misal kita ke channel yang kita tahu akunnya Najwa Shihab misalkan. Nah, nanti pasti konten-konten serupa yang akan dimunculkan oleh algoritmanya TikTok gitu. Misalkan kita nonton lawak gitu ya, stand up comedy atau orang-orang yang humor gitu. Pasti ntar yang dimunculkan yang kayak gitu sih di TikTok. Tapi pasti pas awal-awal download, pasti kayak random gitu. Jadi pinter-pinternya kita, habis itu kita coba belajar-belajar gitu sih awalnya. Oh ini teman-teman di sini ada yang udah komen ya. Oke, ya nanti teman-teman bisa saling follow ya, follow-follow. Belum perlu, Mbak Westri nggak perlu, belum coba pakai TikTok. Second account nyampah konten, oke. Tapi sekarang udah pakai, iya. Gitu ya. Jadi TikTok ini karena memang dia itu nomor 1 media sosial yang paling banyak dipakai dan dia itu bisa jadi trendsetter. Kayak misalkan kemarin-kemarin teman-teman ngikutin nggak tren-tren medsos kayak yang kamu nanya itu kan awalnya dari TikTok ya. Terus abis itu kemarin-kemarin apalagi ya? Yang sekarang-sekarang kayak nggak bahaya gitu ya. Gimik-gimik gitu loh. Cuak, terus habis itu apa kemarin yang bonge itu loh, Citayam. Citayam Fashion Week. Nah, itu juga kan dari TikTok kan. Jadi dia kayak semacam jadi trendsetter, apa yang ngetrend di TikTok, apa yang jadi trending gitu FYP atau For You page, itu bakalan juga rame di Instagram. Sekarang kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman ini punya produk atau mau build personal branding, tapi nggak pakai medsos yang lagi nomor 1 ini, ya itu bisa merugikan kita juga gitu, karena kita nggak ikut apa ya happeningnya gitu. Nah, TikTok itu formatnya short video aja. Sekarang bahkan bisa sampai 10 menit ya. Mungkin mau menyaingi YouTube
Akhirnya YouTube juga kehilangan jati diri sedikit-sedikit, mulai pakai YouTube Short ya, karena terpengaruh TikTok. Hebatnya TikTok itu ya dia. Jadi dia short video, formatnya hanya short video. Kemudian kalau Instagram itu formatnya lebih variatif. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih belum terlalu canggih gitu jempolnya buat ngedit-ngedit video, nah itu mungkin masih lebih nyaman Instagram. Karena kita bisa single post yang cuman foto aja, itu masih bisa. Atau kayak infografis, poster gitu ya. Atau mungkin model foto yang nanti didesain kayak Canva, atau kalau kita bikin berantai itu namanya carousel atau microblog. Lalu ada Reels yang video pendek yang jangkauannya emang lebih besar, dan juga ada story juga bisa di highlight. Kalau di TikTok ada story juga, tapi berupa short video juga, tapi dia hilang gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kalau dari target market, bagus mana nih kira-kira? Ini banyak ya pertanyaan teman-teman yang mungkin memang belum terlalu ngeh tentang maintain media sosialnya, terutama teman-teman UMKM. Ini biasanya lebih bagus mana nih? Gitu. Oh ya, udah ada pertanyaan. Nanti ya kita bahas ya. Nah, kalau dari segi target market, TikTok itu bagus banget buat menjangkau orang baru, yang bahkan dia itu nggak tahu sama sekali dengan track record kita. Misalkan saya di TikTok namanya itu @trainer_speaking_writing, bukan @pritahawe. Padahal semua media sosial saya itu namanya @pritahawe. Tapi karena lupa password, akhirnya mengarahkan saya bikin username yang spesifik niche-nya sebenarnya. Temanya tuh spesifik gitu. Nah, itu ternyata kemarin saya sempat merasakan efek FYP ya, yang sampai 300.000 lebih, dan itu terus bertambah sampai sekarang. Meskipun saya nggak follow back orang-orang di TikTok, followers itu tetap bertambah. Beda dengan Instagram. Kalau di Instagram, mayoritas orang itu udah pernah tahu saya. Udah pernah tahu, oh Prita HW yang ini ya, oh teman blogger lah, teman sesama apalah, circle-nya itu masih kenal-kenal gitu loh. Tuh, dan rata-rata mereka pamrih ya kalau di IG itu follow back, mau minta follow back atau baper. Udah aku follow kok nggak follow balik gitu ya. Nah, kalau di TikTok itu nggak ada seperti itu, asiknya di TikTok itu. Jadi followers itu nambah terus, bahkan meskipun kita nggak kenal atau nggak follow back dia. Jadi bagus banget menjangkau orang baru, karena dia random banget, tergantung dari preferensi atau pilihan orang itu sukanya nonton konten apa. Misalkan nih, konten saya public speaking ya, akan direkomendasikan ke orang-orang yang memang suka nonton tips-tips public speaking gitu. Misalkan kontennya Mbak siapa tadi ya, yang skincare. Nah, misalkan upload nih tentang skincare, akan direkomendasikan ke orang-orang yang memang suka liatin konten skincare kayak gitu. Itu bagusnya di TikTok. Lalu kalau di Instagram itu bagus untuk membangun interaksi. Jadi kayak kita punya fanbase gitu loh. Orang-orang yang emang nungguin postingan-postingan terbaru dari kita. Dia nunggu-nunggu apa ya yang baru lagi ya. Dia emang butuh dimanjakan gitu loh. Jadi dia bakalan loyal banget sama kita di Instagram. Oke, itu bedanya. Jadi bisa dioptimalkan dua-duanya sebetulnya. Oke, formula memulainya ini ya. Teman-teman bisa dibaca sendiri sedikit. Bentar. Sebelum ke sana, ini ada media sosial saya ya. Jadi kalau di Facebook sekarang itu juga ada Reels juga ya di Facebook. Nah, ya di Facebook itu juga ada Reels. Sekarang kalau misalkan kita set menjadi profesional mode pro bisnis, itu friends kita bakal otomatis dikonversi jadi followers. Misalkan saya ya, friends-nya waktu itu 5.000. Lalu saya ganti jadi mode profesional dan menjadi followers 5.000 lebih. 5.500. 5.500. Ya, lalu di Instagram, ini screenshot-annya masih lama ya.
Ini 12.800 sekarang, followersnya di angka 13.300. Memang sih pertumbuhannya nggak terlalu cepat banget ya. Saya termasuk orang yang masih di tataran makro ya. Jadi di atasnya nano. Jadi makro. Cuman saya udah banyak dapet apa ya, semacam cuan atau materi atau branding itu dari Instagram. Rata-rata orang tahu saya, ngundang saya jadi narasumber, kolaborasi, diajakin live Instagram dan lain-lain tuh banyak di Instagram gitu. Nah, TikTok ini yang mengejutkan banget waktu saya screenshot di pre-webinar pertama kali saya bikin itu waktu mau lebaran, itu posisinya masih 1392 seperti yang teman-teman lihat. Tapi saat ini follower saya udah 6.124. Dan itu terus bertambah. Percepatannya tuh gede banget. Setiap orang itu pasti akan mendapatkan FYP atau viralnya sendiri di TikTok. Tinggal nunggu waktu aja asalkan kita konsisten. Kayak gitu. Jadi kemarin saya juga udah dapet cuan dari TikTok, tapi bukan sebagai afiliator. Tetap saya bawa edukasi The Jana Institute ini. Saya sematkan link bio-nya itu ada link WhatsApp. Jadi ketika saya bikin video, ngasih tips-tips atau tutorial sambutan sih kemarin yang viral. Sampai orang request buatin sambutan ini dong, sambutan ini banyak banget ya permintaan dari orang. Terus pas lagi naik-naiknya saya buatin permintaan mereka satu persatu, meskipun nggak semua ya, karena waktu ada 30-an lebih daftar sambutan yang kalau saya list tuh dan masih terus bertambah sampai sekarang. Itu baru saya buatin sekitar 10 kali ya. Nah, waktu saya buatnya gercep, di saat viral-viralnya itu, semuanya FYP. Paling kecil itu 10.000, 15.000, yang lainnya tuh 80.000, 40.000, 100.000 kayak gitu. Coba nanti teman-teman lihat ya yang terbaru di TikTok saya, Trainer Speaking Writing. Itu ada orang yang sudah private course ke saya, public speaking, dari TikTok. Saya juga heran sih, kok rame orang WA ya, padahal saya nggak pasang ads. Biasanya kan saya pasang ads di Instagram gitu ya, secara berkala. Perasaan nggak lagi pasang di Instagram gitu. Ternyata pas ditanya tahu dari mana, dari TikTok, seperti itu. Jadi nyata ya di TikTok itu emang ada orangnya. Dan ternyata nggak melulu Gen Z loh. Waktu awal kita tahu ya, oh banyaknya Gen Z nih, anak-anak muda gitu, anak-anak kecil gitu. Tapi ternyata ibu-ibu juga banyak karena nggak mau ketinggalan tren. Hampir semua yang di saya itu mayoritas yang DM, yang WhatsApp itu adalah ibu-ibu. Nah oke, teman-teman nanti ini saya bagikan nggak apa-apa. Insya Allah ini direkam dan semoga bisa di-upload di YouTube ya, YouTube-nya The Jana Institute. Oke, kita balik ke sini dulu. Nah, teman-teman ada apa di kolom chat sebentar? Ngeblur ya, ngeblur karena sinyal ya teman-teman, lagi nggak terlalu stabil. Tapi ntar ngeblur lagi gitu ya. Oke. Nah, formula memulainya, iya masih kebaca. Dinikmati ya, biar ada seninya. Jadi formula memulainya kalau saya ya, saya lebih suka disebut social influencer. Jadi gini, kalau misalkan saya ngebawain brandnya orang buat endorse, saya nggak melulu langsung misalkan nih. Kalau teman-teman lihat di @prita_hw, barusan tadi siang, saya dikejar-kejar deadline untuk posting brand madu, Zimuno ya. Nah, itu saya nggak mau langsung kayak, ini loh aku pakai madu Zimuno karena membantu begini-begini, gini. Saya nggak kayak gitu langsung. Saya tiru dari ini ya, dari sudut pandang sebagai orang yang membentuk personal branding. Jadi saya iniin kegiatan saya dulu, kayak misalkan aktivitas padat, apa sih rahasia fitnya sehari-hari ngisi kelas, jadi mentor, jadi narasumber, itu emang dituntut proper ya di depan publik. Nah di rumah aku sediain madu, Zimuno, gini kayak gitu. Jadi biar personal brandingnya tetap muncul, orang itu tahu kita siapa, tapi di balik itu baru kita lebih khususnya produknya apa di belakang gitu. Itu yang membedakan dengan influencer lain yang dia itu terbuka sama semua brand, isinya semua kontennya itu brand, nggak ada yang ngasih value ke followers.
Nah, kalau saya nggak memilih yang seperti itu karena saya fokusnya juga ngembangin diri saya sendiri sebagai seorang edukator kayak gitu. Nah, teman-teman bisa macam-macam, tergantung. Misalkan usahanya apa? Kalau tadi skincare, berarti kepengen dong seorang founder dari brand skincare dikenal dengan orang yang suka merawat dirinya, kayak love self apa ya? Apa istilahnya itu kemarin? Self love. Jadi suka mencintai diri sendiri, bersyukur, merawat tubuh kayak gitu ya. Cantik, sehat. Nah, ya kayak gitu. Nah, gimana cara kita membranding supaya brand yang melekat di produk kita itu ada di diri kita gitu loh. Nah, itu yang namanya personal branding. Oke. Jadi teman-teman jadi diri sendiri aja, kenali potensi diri dan apa yang bisa dibagi. Nah, ini nanti cara untuk mengenali diri sendiri, self mappingnya itu ada di kelas influencer for personal branding, bukan yang di free webinar. Karena kan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Nanti juga saya bantu untuk lebih mengerucutkan lagi. Misalkan, kayaknya aku belum ada yang spesifik nih Mbak gitu ya. Apa ya? Kayaknya aku masih tertarik di beberapa niche gitu, di beberapa tema atau beberapa bidang. Gimana ya untuk mulai mengerucutkan dan sebagainya. Nah, nanti itu akan ada sesi diskusi di grup WA. Jadi grup WA-nya itu nggak dikunci, teman-teman bisa tanya kapan aja. Kita kan ketemunya seminggu sekali tuh kelas. Selama seminggu itu ada tugas kan, ada challenge, dan teman-teman bisa discuss di situ. Kayak gitu. Nah, kemudian niatkan sebagai pahala investasi. Jadi niatnya bukan dapat cuannya dulu ya. Cuannya itu kalau saya bilang kayak efek samping. Otomatis kalau kita konsisten, kita kepengennya itu berbagi kebaikan, kita menginspirasi orang lain biar orang keikut gitu ya. Nah, itu akan datang sendiri tawaran-tawaran. Saya nggak pernah kayak secara khusus nawarin ke orang kayak kalau mau mengundang saya ini ya, apalagi ditulis di link bio kayak di bio-nya ya ditulis open endorsement, saya nggak pernah. Karena menurut saya itu kayak lebay gitu. Tapi kalau teman-teman mau memilih jalur kayak gitu, memang fokusnya influencer yang mau endorse brand, ya nggak masalah, itu pilihan. Tapi kalau saya enggak, lebih memilih saya itu siapa, fokus sharingnya apa, tapi brand-brand yang masih bisa masuk di saya terima kayak gitu. Terus punya niche atau tema yang sesuai personal branding untuk rutin dibagikan, udah ya tadi ya. Terus permak bio profile yang valuable dan followable. Nah, ini ada rumus-rumusnya gitu. Apa mesti yang ada di awal, kemudian sampai terakhir link bionya itu apa dan sebagainya. Sehingga orang ngeliat dalam 1 menit atau 30 detik, orang langsung follow gitu. Ada rasa trust. Kayaknya aku follow Mbak ini deh. Nah, kayak gitu. Lalu bagusin konsep kontennya. Konsep kontennya itu visual. Apakah kita mau bikin karusel, apakah mau bikin reels, kalau reels itu reels yang seperti apa, apakah cukup pakai template CapCut aja, yang cuman musik sama gimmick-gimmicknya, tapi nggak ada VO-nya, atau nggak bisa kita edit, atau yang seperti apa sih yang bagus. Nah, nanti akan kita obrolin juga di kelas. Dan caption itu meskipun sekarang orang males baca ya, tetap butuh, terutama untuk di ininya, hook-nya atau lead-nya atau di apa namanya ya, judul utamanya. Oke, kemudian posting secara berkala, at least one day one post. Kalau di Instagram itu masih make sense ya, masih oke lah. Karena bisa bertahan lama, terutama jangkauan untuk reels. Itu masih bisa kayak agak long lasting gitu. Terus kalau di TikTok, sebenarnya itu lebih aktif, lebih bagus. Misalkan 3 kali sehari atau 5 kali sehari. Kalau di TikTok ya, kalau dari hasil saya belajar-belajar kayak gitu sih. Dan saya pernah juga ikutan bimbingannya TikTok Shop Indonesia di komunitasnya. Itu juga kayak gitu, dikasih tugasnya per hari itu 3 kali minimal VT yang berkeranjang kuning. Kalau kita mau fokus di affiliate. Gitu. Kemudian aktif di story ya, kalau bisa minimal sehari itu kita bisa di Instagram di beda-beda waktu, misal pagi, siang, malam kita aktifin story, biar kita tuh selalu ada di atas ininya, kayak apa, DP-nya itu hidup kan, ada lingkaran warnanya gitu kan, ke followers kita, sehingga mereka akan terus ingat kayak, oh ini apalagi ya yang diupdate, kayak gitu.
Terus juga tambah follower secara organik, secara berkala itu dari konten. Karena kan ada keterangan ya. Misalkan si siapa follow you from your reels kayak gitu. Oh, berarti reels kita tuh menjangkau orang-orang itu. Atau nggak apa-apa juga sih kita ikut kayak arisan like gitu ya untuk meningkatkan engagement, nggak masalah kalau memang itu masih bisa kita jangkau. Tapi usahakan yang secara organik itu tetap ada. Terus bikin breakdown ide dan tes konsep konten dan jam upload. Jadi jam upload ini sebenarnya bervariasi, tiap akun beda-beda. Kita bisa lihat kalau di Instagram itu ada keterangan di insight-nya ya. Yang bagusnya itu followers kita aktif di jam berapa itu ada. Dan ya secara umum sih ini ya, umum-umum aja kayak orang lihat medsos kayak kita aja itu pas kapan. Misalkan pas makan siang, misalkan pas habis maghrib kayak gini, atau mungkin dini hari, atau setelah subuh kayak gitu. Itu relatif sih, kita bisa ngecek-ngecek, bisa juga dicatetin kalau aku posting jam segini, langsung gimana ya responnya dalam beberapa jam ke depan. Itu kalau kita mau serius ya sebagai content creator ataupun influencer. Kalau hanya sebagai Instagramers aja, orang yang sekedar punya akun aja, ya nggak perlu seperti ini sih. Mungkin akan dianggap ribet di depan. Nah, yang terakhir, engage with your audience. Jadi bangun interaksi sama audiens kita. Kalau ada pesan langsung dibalas. Kadang kalau belum saling follow, biasanya akan masuk request ya tersembunyi. Itu sering banget saya belum follow, dia mau ngundang saya jadi narsum atau butuh talent besok mau bikin video di mana, lagi ada di kota Jember, terus dia kontak saya dan sebagainya. Saya pernah kelewat tuh. Ternyata udah tadi siang, saya baru bacanya sore gitu karena ada request DM-nya tersembunyi. Nah, kita harus ngecek-ngecek kayak gitu. Dan juga bikin komunitas ya. Jadi kalau misalkan udah punya fanbase yang lumayan, bisa teman-teman buka channel. Sekarang kan ada channel ya, satu arah kayak model tele gitu, di Instagram sudah ada. Cuman memang awalnya ngetren banget, semua orang bikin channel, tapi pada kenyataannya yang nggak setiap hari disapa sih, termasuk saya. Jadi biasanya kayak nge-share postingan terbaru, atau kayak ada kelas, atau cerita-cerita apa, tapi nggak setiap hari. Tapi itu salah satu cara kita untuk engage atau terus berhubungan dengan fanbase atau teman-teman followers gitu. Nah, kalau personal branding ini ya teman-teman, jadi lebih kita tuh pengen dikenal sebagai apa sih sama orang-orang di sekitar kita. Oke, sebentar, ini ada yang mau lowbat. Ya, oke teman-teman. Jadi personal branding ini nggak usah bingung ya, tapi ntar bisa ketemu saat kita self-mapping. Jadi sekalian mengerucutkan akunnya itu mau berbagi soal apa dan brandingnya kita itu mau kemana gitu. Disesuaikan dengan produk yang sedang kita jalankan gitu. Kalau teman-teman sebagai entrepreneur atau founder gitu ya. Atau kalau sebagai passionate worker atau pekerja yang memang masih bekerja di orang lain, tapi kita tuh sangat bergairah sekali gitu, sangat-sangat antusias banget menjalankan hari-hari kita gitu. Dan kepengen orang kenal kita sebagai itu, ya nggak apa-apa. Atau teman-teman antusias di hal-hal yang sering dikepoin, misalkan mental health enthusiast, home decor atau apa, itu bisa jadi personal branding. Jadi nggak mesti kita itu expert di bidangnya ya, tapi kita orang yang cukup antusias dan kita terus-menerus konsisten berbagi hal itu bisa disebut juga personal branding. Jadi you are what you do gitu, itu personal branding. Benar-benar di belakang layar, di depan layar, di dunia nyata ataupun di dunia maya, kita itu ya seperti ini, itu personal branding. Bukan pencitraan ya. Kalau pencitraan kan kesannya itu negatif ya. Tapi sebenarnya
citra diri sih bisa termasuk. Cuman karena udah terlanjur negatif kata pencitraan, jadi nggak seperti itu gitu. Oke, nextnya udah sih. Itu aja hal-hal inti yang aku sharingkan malam ini. Jadi ketika teman-teman konsisten, kayak saya konsisten untuk konten yang secara benar-benar mikir gitu, secara tahunnya itu kalau nggak salah 2016. Mulai kayak jadi blogger, lalu di situ banyak orang ngajak kerjasama, yang satu paket antara tulisan di blog, review, kemudian diupload di media sosial. Itulah awal saya mengelola Instagram secara profesional gitu. Sampai akhirnya tren content creator di tahun-tahun pandemi atau sebelum pandemi ya, 2019 kalau nggak 2020 ya, itu mulailah terus mulai menampakkan diri secara bikin video vlog-vlog langsung itu setelah era karusel selesai, 2022 kalau nggak salah. Saya baru mulai bikin vlog yang rutin gitu. Dan memang perkembangannya jauh lebih cepat dibanding dulu gitu. Nah, contohnya kayak gini ya teman-teman. Nanti akan ada DM ketika teman-teman itu sudah aktif, pasti ada yang nawarin kayak misal, "Hai Kak, perkenalkan aku dari mana, mau kirim family package salah satu bla bla bla." Waktu saya ini punya anak ya. Dulu kan pas jadi blogger pertama kali 2016 belum punya anak tuh. Baru anak saya lahir tuh 2018. Langsung semua baby product itu masuk ke saya. Jadi hampir semua kayak gendongan, pompa ASI, hip seat, terus minyak telon, lotion, perintilan bayi hampir semua ya, sampai titer, gigit-gigitan bayi, sampai lunchbox, tumbler, itu semua nggak beli, semua dikirimin brand. Jadi kalau saya bilang sebenarnya content creator itu ataupun influencer tuh kayak semacam dibayarin lifestyle-nya gitu kalau saya bilang. Gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Kakak cuma perlu story atau feed, silahkan aja mau posting di mana. Terus ada juga yang mau nawarin project sama brand ini, boleh dikirimi page view blog terakhir. Ini kalau blog ya. Nah, perkenalkan mau kerjasama bentuk barter. Jadi ada yang barter produk aja. Misalkan kayak saya dulu sama Mu Imam ya, Hipsit itu kan mahal, harganya sekitar 1,5 kalau nggak salah. Dan itu dikasih gratis, tapi nggak dapat fee lagi. Tapi ada juga yang dia mengirimkan fee sekaligus mengirimkan produk. Jadi macam-macam sih penawarannya. Terus ada juga yang owner toko buku Islami, bisa nggak ini endorse buku Islami karena tahu saya punya anak gitu. Oh iya bisa, dikirimin banyak banget satu paket tuh. Bahkan saya bagi-bagikan beberapa ke teman-teman. Terus ada juga yang nawarin jadi content creator, bla 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 ini ya yang di pink-pink ini. Yang di item ini misalkan kayak The Cost ini udah kerjasama sekitar 3 kali. Kita di daerah kalau ada brand-brand yang itu cabang dari Jakarta cukup menguntungkan karena di daerah itu agak susah nyari yang sesuai dengan kriterianya pusat gitu. Misalkan followers minimal 10.000. Nah, itu kan agak jarang. Nah, ini dapat voucher makan sekitar 250 sampai 300.000. Itu free, kita tanpa minimal transaksi dan lain-lain. Dan ketika kita review untuk dapetin makanannya pas pertama kali take video itu free juga. Dan lain-lain ya teman-teman. Terus kalau misalkan kita ada yang nawarin masuk manajemen gitu-gitu, kita bisa baca dulu portofolio di IG-nya kayak gimana, coba ikutan grup WA-nya. Biasanya kayak gini sih, beberapa yang saya ikuti ini ada AB Team, ada Bintanggo. Bintanggo ini ada platformnya ya, ada aplikasinya. Iya, oke. Terus ada Veya, ada juga IBS, ini yang terkenal ya, Ibu Sibuk Influencer ini juga platform, jadi dia punya aplikasi juga. Cuman tiap-tiap ini emang punya kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau yang Ibu Sibuk itu karena banyak banget membernya, dia bagi-bagi fee-nya itu relatif kecil sih kalau menurut saya. Kadang brand yang sama di Ibu Sibuk bisa 50.000 katakan ya, tapi di Bintanggo bisa 200 kayak gitu, beda-beda. Nah, kalau di TikTok, ini pengalaman live saya. Ada yang check out 1, itu seneng banget ya. Karena perjuangan live streaming di TikTok itu nggak mudah. Kita juga nggak boleh berhenti ngomong, nggak boleh berhenti nunjukin barang. Waktu saya puasa, Ramadan itu, saya ngikutin tantangan beberapa kali menang untuk harian. Jadi 3 kali VT berkeranjang kuning dan 1 kali live
berkeranjang kuning yang itu minimal 2 jam. Jadi saya gantian sama suami saya tuh, saya suruh buat alat-alat ini ya. Suami saya kan fotografer, desainer grafis gitu kan basicnya. Jadi lebih jualan alat-alat ngonten yang saya pakai gitu. Kalau saya lebih jualan buku. Nah, kalau teman-teman mungkin yang baru memulai di TikTok, boleh join Kreator Nano kalau udah punya keranjang kuning atau ada permasalahan keranjang kuningnya nggak muncul atau salah menyematkan dan lain-lain. Teman-teman follow aja akun @kreatif.tiktokshop.id. Di situ di bio-nya ada link, klik aja lalu gabung dengan komunitas. Nanti teman-teman akan masuk grup tele dan di grup tele itu kalau misal kita udah kayak tersaring untuk ikut webinar yang diadakan oleh TikTok Shop Indonesia langsung, kita bakal diundang, bakal dijabri juga. Tapi kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan TikTok Shop dan dia itu minta akses ke akun Shopee teman-teman atau yang lain, itu jangan dipercaya, itu hoax ya. Jadi biasanya dia bakal ngundang cuman ke webinar aja, nggak minta aneh-aneh gitu. Nah, kalau nanti ngisi formulir, ada referral akun Telegram, bisa diisi akun tele saya, @pritahw_tji-nya besar. Nanti kalau teman-teman tergabung di komunitas kreator nano itu, jadi yang mau 1000 gitu, atau baru 1000 berapa gitu bisa join, itu akan banyak keuntungan sih, kayak banyak challenge-challenge dari TikTok-nya. Tapi emang kita kuat-kuatan mental untuk ngikutin ritmenya, kalau saya bilang gitu. Oke teman-teman, ya nanti saya bagikan di grup ya untuk ininya, slide-nya ini, teman-teman bisa baca-baca. Ya cuman gini sih isinya, artinya cuman hal-hal yang basic. Lebih banyak sebenarnya yang saya sharingkan ini di apa yang saya katakan ini ya teman-teman. Cuman bisa dibaca-baca ulang. Nah, kalau teman-teman kepengen, aku mau nemu ini, belum nemu, aku galau, nisku apa, masih campur baur, gado-gado, aku belum bisa bikin personal branding, aku sekedar ngonten aja. Nah, ayo kita join di kelas ini. For more ya, jadi kelas influencer for personal branding, batch ketiga. Kali ini ada materi tambahan plus editing video via CapCut dan InShot ya. Sorry itu agak typo ya teman-teman. Lalu bukan 3 kali Zoom meeting, tapi 4 kali Zoom meeting. Akan dimulai 4 Agustus insya Allah. Hari apa ya 4 Agustus itu? Jumat ya? Insya Allah hari Jumat. Dan itu nanti akan ada 4 materi, semuanya dari recordingnya, ada materinya juga. Saya bareng sama adik ipar saya namanya Teh_Enung_. Dia itu ilustrator dan video content creator. Saya belajar video dari dia. Terus terang di akun saya Prita HW itu semua yang edit saya ya. Padahal dulu saya itu benci banget bikin video. Karena saya merasa saya bisanya tuh Canva sama nulis gitu. Kelasnya malam ya Mbak Ulfa. Jam 7 sih sebenarnya. Jam 7 Isya itu kalau semua udah pada ngumpul on time. Kita mulai sampai jam 9 malam. Tapi ada recordingnya. Misalkan ada yang berhalangan atau apa itu bisa lihat langsung recordingnya di Google Drive. Kayak gitu. Materi-materinya apa aja itu ya yang dituduh itu. Influencer dan content creator mindset mulai dari mana, lalu pilih niche sesuai personal branding dan strong passion tuh kayak gimana. Terus strategi banjir ide, breakdown ide dan konsisten kontennya itu seperti apa. Lalu terakhir cara perbesar circle di influencer agency dan cara jitu di lirik brand sama membuat creator pitch deck. Creator pitch deck tuh kayak company profile gitulah ya, tapi ini profil diri kita sendiri sebagai kreator atau sebagai influencer. Dan menentukan rate cut. Rate cut itu kayak semacam patokan harga kita. Kalau misal orang nanya, Mbak aku mau endorse ini dong, kalau misalkan 1 kali foto, 1 kali video, 1 kali story, berapa rate cut-nya? Nah biasanya pemula-pemula itu bingung untuk menentukan ya. Nanti di situ saya bagi dari pengalaman saya tuh kayak gimana. Terus plus editing video ya nanti, karena dari batch-batch sebelumnya ketika dikasih tugas buat bikin reels, ajarin dong editing videonya bla 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 gitu, seperti itu. Jadi harganya ini tetap 99.000 untuk harga promo sampai 2 Agustus ya. Dan nanti kalau misal lewat dari 2 Agustus berarti lewat cuma 1 hari,
Itu harganya normal jadi 125. Oke. Terima kasih teman-teman. Yuk kita jadi influencer kebaikan mulai dari sekarang. Oke, bisa tanya jawab, bisa open mic. Kalau yang mau ngomong, kayak nggak suka ngetik-ngetik karena pegel, boleh. Kelasnya berapa lama? Kelasnya ada 4 kali pertemuan seminggu sekali, jadi kurang lebih 1 bulan. Kalau dengan pendampingannya, molor-molornya ya 1 bulan 1 minggu ya biasanya. Atau 1 bulan setengah lah, sampai sertifikatnya. Biayanya untuk berapa kali pertemuan? Untuk semuanya. Jadi 4 kali pertemuan itu 99.000 Kak Elizabeth. Iya, halo Mbak Niken. Ada teman-teman yang nanya ya di atas. Bentar ya, saya scroll dulu. Yang mau open mic boleh ya. Mau langsung nyalakan mic-nya boleh. Adakah? Bentar, sambil saya scroll. Di sini ada Mas apa Mbak ya? Arjuna. Nih, pemikiran saya kalau mau ngonten itu harus pandai editing video, harus pandai Canva dan CapCut. Nah, saya merasa belum punya skillnya. Nah, berarti harus ikut kelasnya, Mas Arjuna. Karena di situ bakal terbuka ya, kita bakal satu circle sama teman-teman yang punya tujuan sama, pengen lebih produktif di media sosial, nggak cuman jadi konsumen ya, atau kayak konsumtif aja, tapi kita mencoba memanfaatkan peluang kita di medsos. Nggak harus pandai-pandai banget sih, kayak saya awal pertama ngedit video itu hancur banget ya, saya ngeditnya di Reels, sering error, sering aduh kayak udah hopeless gitu ya kalau pas ngedit. Tapi karena saya open mind buat belajar waktu itu sama adik saya yang Teh Enung itu, coba dong ajarin InShot. Awalnya saya pakai InShot. Lama-lama kok InShot terbatas ya, buat font-font bagusnya harus download dulu di luar aplikasi. Akhirnya saya coba belajar ngoprek-ngoprek CapCut dan lebih mudah gitu. Dan alhamdulillah sih untuk semua brand-brand yang pakai saya ngedit sendiri. Belum ada tim ya, tapi kalau di media sosial yang The Jana Institute sudah ada tim, dan The Jana Institute juga menerima pengelolaan Instagram. Saat ini kami lagi ada klien untuk beberapa perusahaan travel dan juga klub federasi olahraga kreasi, itu lagi kami handle. Oke, kemudian ada iya, info menarik untuk Redcat. Iya, Kak Elizabeth. Apakah Kak Elizabeth ini udah pernah terima endorsement? Oh iya, halo Mbak Rizky. Mbak Rizky dari mana? Boleh bersuara? Kira-kira pertanyaan di kepalanya selama ini apa aja? Sertifnya ada masa berlakunya? Enggak, sertifikatnya itu ya sertifikat buat teman-teman. Tanda bukti udah pernah belajar di kelas ini. Bonek, oh iya Kak Siska, bonek. Iya, bingung kalau ada yang nawarin ya, takutnya kemahalan ya Kak Elizabeth ya. Ini kemahalan apa kemurahan ya, aku pasang segini gitu biasanya. Oke. Ada yang mau sharing mungkin atau ada yang open mic, silakan. Oh, Jember, Mbak Rizky. Apa Mbak Rizkynya Mas Rosi ya? Saya tebak-tebak aja. Mbak Prita, Ya, Mbak Ziza? izin ya Mbak, aku mau nanya aja sini. Ya, ya. Tadinya kan, bukan nanya sih, sekalian sharing ya Mbak. Hmm. Aku kan dulu itu sama sih seperti pemahaman Mbak. Aku nggak suka TikTok, terus nggak pernah mau coba juga. Karena menurutku, TikTok itu kayaknya buang-buang waktu ngeliat orang joget-joget gitu. Nah terus pas di awal 2023 ini, aku buatlah TikTok. Maksudnya kayaknya kok pas aku lihat sosial media yang kayak di Facebook gitu, kayaknya banyak nih yang yang orang peluang dapet cuan dari TikTok tuh kayaknya banyak. Dan akhirnya karena aku pengen memasarkan produk aku, ya udah aku buatlah kan akun TikTok. Nah terus pas aku buat akun TikTok, kemudian aku upload barang-barang aku gitu. Terus aku juga bikin konten-konten yang menurut aku sih
konten-kontennya yang enggak banget. Di Karena TikTok. aku tuh masih belajar gitu Mbak Fit, masih belajar edit video, kemudian Canva, aku masih memang baru-baru belajar gitu kan. Nah, tapi aku jadi ngontennya itu jadi misalkan di skincare aku gitu, aku pengen edukasi orang-orang misalkan tentang apa sih bagusnya kalau misalkan kita pakai produk aku misalnya kan. Nah, itulah yang aku edukasikan ke apa sih di TikTok. Nah, terus nanti aku linkkan dengan produk aku gitu. Awal-awalnya sih sepi banget Mbak Pit, nggak ada yang follow, nggak ada yang nge-like gitu kan. Terus aku berusaha untuk konsisten kan, emang harus konsisten gitu kan. Jadi sehari aku usahakan Iya. untuk upload gitu. Tapi kesininya aku merasa, alhamdulillah ya, sampai setiap hari sekarang tuh udah ada yang order gitu. Setiap hari pasti ada aja yang order. Alhamdulillah. Nah, Bagus tuh, Mbak. maksudku gini loh Mbak, apakah aku sebagai seorang seller misalnya, seorang seller, apakah cukup begitu, maksudnya kontenku itu apakah cukup yang kayak aku lakukan selama ini. Misalkan aku pengen ngejual katakanlah misalkan lipstik gitu, ya udah lipstik aja kontenku, apakah cukup kayak gitu, atau aku seperti Mbak Prita bilang tadi, jadi nggak langsung ke ke produknya langsung, tapi harus Ya. apa gitu. Iya, Mbak Ziza yang di TikTok itu akun pribadi apa akun brand? Akun pribadi sih sebenarnya awalnya. Sebentar, Nak Bunda. Terus username-nya sampai sekarang masih nama pribadi? Masih nama pribadi. Oke. Nama tokonya mungkin ya, yang nama seller ya? Iya Mbak. Oh iya. Sebenarnya kalau kayak gitu sih, kalau menurutku nih ya, aku juga TikTok bukan expert banget ya, tapi minimal dari pengalamanku, nggak apa-apa sih Mbak, kalau misalkan kita masih punya energi buat ngelola itu gitu ya. Jadi sekalian kita branding diri, nama tokonya juga nama brand, terus username-nya kita pribadi tuh kasusnya sama kayak aku sih. Nama usernameku trainer speaking writing, tapi tokonya The Jana Institute gitu. Jadi kita itu menjadi perwakilan dari brand kita sebenarnya. Jadi kontennya di mix aja Mbak. Kadang Mbak Ziza harus memunculkan diri sebagai si ownernya ini, bahwa ownernya ini aku tuh ngerti banget loh sama skincare yang aku produksi kayak gitu loh. Jadi kesankan ke orang bahwa kita itu bukan sekedar penjual biasa atau sekedar kalau kita produksi sendiri ya sekedar kayak reselleran, tapi emang benar-benar paham dan tahu gitu bahannya apa dan sebagainya. Kesankan kayak gitu. Jadi konten-kontennya bisa macam-macam sih. Bisa mix, kadang ada yang hard selling, kadang juga ada yang soft selling kalau menurutku gitu. Baik. Mm-mm. Ya Mbak, ya Iya. terima kasih Mbak atas masukannya. Terus satu lagi Mbak, terus kan dalam sebulan terakhir ini aku berusaha untuk memberanikan diri untuk live. Wah, iya. Maksudku biar biar itu tadi, biar mungkin orang-orang tahu ini ada yang punya loh. Gitu biar. Iya. Nah, terus masih merasa Mbak, aku tuh masih merasa ya ampun, ketika live itu karena followers aku kan memang nggak banyak Mbak, belum 500, baru 400-an gitu kan. Tapi aku sudah dikasih kayak semacam privilege gitu sama TikTok untuk bisa live gitu. Iya, Padahal ya. kan akunku itu kan akun pribadi ya, maksudnya bukan akun yang bisnis. Jadi aku sudah dikasih privilege sama TikTok, boleh live 3 kali, kemudian bisa upload barang 10 kali gitu-gitu. Jadi Udah join ini enggak? Udah join komunitas yang tadi aku bilang, Mbak? belum makanya tadi aku excited banget pas Mbak bilang ada komunitasnya. Jadi aku pengen kepo banget. Iya, TikTok itu sangat-sangat agresif kalau aku bilang ya. Sangat agresif buat menjaring ini sih, karena di antara mereka juga pasti ada target gitu kan ya. Ada target kayak untuk ngumpulin berapa orang yang jadi seller, berapa orang jadi afiliator kayak gitu. Dan kita kan di Keranjang Kuning itu bisa sekaligus jadi seller maupun jadi affiliate kan. Jadi bisa berperan ganda. Aku juga begitu, kemarin-kemarin jadi affiliate buku-buku, terus juga ada produk buku pribadi.
Nah, kayak gitu. Jadi bisa gabung di komunitasnya nanti insya Allah akan lebih jelas sih, Mbak. Akan lebih jelas dan kayak kita bisa nanya-nanya langsung sama orang TikToknya. Jadi dengan followers 400-an, Mbak Ziza udah bisa live, udah bisa menghasilkan revenue, ada orang yang beli gitu, menurutku tuh udah bagus banget ya. Apalagi kalau nanti bertambah. Jadi kuncinya itu emang di konsistensi, Mbak. Kadang konten kita biasa aja, pasti kan kita gini ya, pertama kali buat konten video misalkan, kalau kita tambah sering, tambah jago kan kita. Nggak mungkin video yang pertama kita buat, misalkan setahun lalu, sama video yang baru aja kita buat di tahun ini, di bulan ini, itu pasti beda. Coba bandingkan. Pasti beda. Meskipun kita itu ngerasa kayak sama aja gitu, tapi kita nggak sadar kalau skill kita itu meningkat dari setiap kali kita bikin, kayak gitu. Dan memang benar, mungkin kalau Mbak Ziza itu di videonya kemarin-kemarin langsung produk, mungkin nggak muncul orangnya ya. Jadi ketika live streaming, itu muncul orangnya. Kalau skincare kan nggak ini ya, nggak butuh cuman tangannya aja. Kan dia pengen tahu wajahnya dong kalau skincare ya nggak. Beda kalau cuman masak misalkan, dia cuman tangannya aja ngolah-ngolah bahan itu masih oke lah. Orang bikin herbal apa segala macam. Tapi kalau udah menyangkut outlook ya, penampilan yang orang lihat ya orangnya harus tampak gitu sih. Iya, Mbak, benar. Iya. Iya, Semoga Mbak lebih baik Zita, lagi deh Mbak ke lanjutkan. depannya. Terima kasih banyak ya Mbak. Aku excited banget pengen tahu komunitasnya dan aku insya Allah pengen ikut juga kelas Mbak Prita insya Allah. Mudah-mudahan Allah Oh mudahan Mbak. iya Mbak Ziza. Mbak Ziza tahu dari mana free webinar ini? Aku tadi di-share sama coach Bu Cici. Bu Cici Rosida. Oh Mbak Cici. Iya. Oh iya iya. Oke. Ya, thank you banget ya Mbak Prita. Semoga Iya berkah sama-sama Mbak Ziza, ditunggu nanti di kelas. Jadi teman-teman bisa hubungin orang yang ngajakin masuk ke free webinar ya, karena saya nggak tahu ada siapa aja yang nge-share gitu. Nah yang lainnya boleh kalau mau ada yang sharing lagi, mungkin ada yang bisnisnya beda, kalau tadi skincare terus apa. Karena gini sih, terus terang banyak orang-orang founder-founder itu yang nggak aware dengan personal branding. Bener nggak Mbak Cici ya? Rata-rata ya cuman jualan aja kan, yang penting produknya jalan. Padahal kalau didukung dengan personal branding foundernya itu akan sangat membantu banget. Bener ya, banyak nggak teman-teman yang kayak ya udah deh yang penting jualan gitu Mbak Ci. Maksudnya dia sebagai pribadi itu belum belum sadar gitu loh kalau untuk bangun personal branding. Kalau dari pengalaman Mbak Cici nih di komunitas Ibu Produktif. Kalau aku memang dari dulu apa ya, mungkin karena jualannya nggak produk, maksudnya bukan produk yang ada barangnya gitu ya. Ya jasa ya, bisa dibilang ada yang jasa tidak berwujud. Maksudnya ya nggak terlalu banyak promo, tapi lebih banyak kayak ngenalin, ini loh aku ibu rumah tangga yang dari sekian lama, aku resign tuh 2012 dan sampai sekarang aku belum pernah kerja di luar, maksudnya di luar rumah, ya kerja dari rumah. Di kantor lah gitu ya. Jadi, sampai sekarang aku banyak cita-cita kayak gitu. Terus ya sekali 2 kali, ya namanya juga cari makan ya, jadi ya promo, tapi enggak yang Mencari sesuap nasi ya Mbak, apa sebakul nasi? janganlah sedigam berlian gitu. Oh iya betul lebih meningkat. Meningkat. Jadi teman-teman di sini mungkin yang dapat link dari aku, mungkin beberapa teman udah kenal ya. Kalau aku sih mungkin lebih seperti yang Mbak Prita tahu, lebih banyak di Facebook, ada TikTok, ada Instagram ada, cuman lebih kayak di sana aku belum belum nentuin niche-ku yang tapi di Facebook yang sudah terbentuk duluan kolamnya gitu ya kalau Mbak Cici ini. Kalau di yang lainnya masih, kalau di Instagram lebih banyak sih share tentang pengalaman pribadi kayak gitu. Sebenarnya udah mau bangun ini itu, cuman ya begitulah, karena ibu-ibu itu kan Coba Mbak Cici ini udah hebat banget loh di Facebook, teman-teman bisa follow Facebooknya apa Mbak Cici Rosida. Itu banyak tentang emakpreneur atau tentang apa membangun personal branding dengan kerja freelance gitu ya, berdaya dari rumah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tinggal diterjemahkan aja di Instagram, jadi ibu produktif dari rumah itu sih sebenarnya bisa sih Mbak Ci. Soalnya kebanyakan
yang pakai frase ibu produktif dari rumah itu orang-orang yang MLM kayak gitu sih kalau yang aku tahu ya kemarin-kemarin gitu. Jarang yang emang dia itu dari keberdayaan diri sendiri dia bilang bekerja dari rumah, itu jarang gitu. Nah kalau misalkan kita sebagai copywriter, freelance writer dan sebagainya itu sangat menarik juga sih karena kan kita nggak bergantung dengan sistem orang lain gitu loh, tapi bisa ternyata gitu. Insya Allah coba deh. Karena kalau di Instagram itu lebih luas ya, kalau menurutku jangkauannya ya. Kalau di Facebook itu rata-rata kita juga udah kenal banget, karena Facebook itu kayak jaringan silaturahim kan ya pada awalnya ya. Kita kayak saling kenal circle-nya gitu. Nah di Instagram meskipun kita kenal, tapi kita itu belum tentu benar-benar kenal temen gitu, enggak sih di Instagram. Tapi cuman kayak tahu gitu dia siapa, ini siapa gitu. Dan sekarang udah kayak identitas juga sih, sama kayak Facebook zaman dulu viral, itu udah jadi identitas juga. Tapi memang Facebook Reels itu yang bisa dimonetize ala-ala YouTube itu menarik banget ya. Di awal aku sempet sangat excited gitu ya. Tapi ternyata emang bagi energinya itu nggak bisa ya kalau nggak punya tim. Jadi oke lah, better ntar Reels-nya dari Instagram kita upload di Facebook, nanti di-upload juga di TikTok kayak gitu. Tapi yang emang difokusin dulu yang mana itu. Tapi kalau Instagram teman-teman, kalau saranku ya emang menjadi kayak akun utama gitu. Karena sekarang itu di dunia kreatif, kalau kita misal lihat komunitas-komunitas brand, pasti yang menjadi utamanya itu Instagram kan ya. Yang untuk representasi dari mereknya gitu. Rata-rata orang tuh misalkan pengen tahu suatu brand, ada Instagramnya nggak? Nah, kayak gitu. Nah, otomatis kalau punya Instagram, pasti punya Facebook. Karena sekarang Facebook dan Instagram kan nyambung ya dari Meta. Seperti itu. Nggak bisa orang akan nge-ads di Instagram kalau dia nggak punya fanpage Facebook kan. Nggak bisa jadi akun bisnis di Instagram kalau dia nggak punya fanpage Facebook. Kayak gitu. Teman-teman, jadi powerful untuk bisa dimaksimalkan dua-duanya sih. Kayak gitu. Pertanyaan Ini Kak Elizabeth mau tanya nggak? di Secara kolom chat itu mungkin Mbak Elizabeth. Oh, di kolom chat. Sama Mbak Ini Emma. kenapa pada seneng nulis ya berarti ya? Ini Dede, perlu selamat ini malam. Ibu iya ikutan public speaking. Malam saya nggak buka video nggak apa-apa ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kalau kalau saya sih kendalanya kalau secara introduction saya itu suka ya bikin konten-konten. Nah, tapi lebih sukanya tuh mungkin lebih ke arah banyak sukanya, ada yang kayak dance, suka bikin daily life. Tapi lebih sukanya tuh kayak bikin konten yang relate sama kehidupan. Jadi misalnya kayak ada kan orang tentang Asian parents atau tentang di rumahnya ada apa atau kayak gitu-gitulah sikap emak-emak ke anaknya ya kayak gitu-gitu. Lebih sukanya tuh sebenarnya bikin konten seperti itu. But kan Daily kalau life kayak ya. gitu berarti iya. Iya kontennya dia itu nggak enak gak kau apa-apa. Oh iya, sebentar Mbak Bestri. Terus tapi kan kalau kayak gitu berarti berhubungan dengan kehidupan kita, nggak cuma kita melulu nih, berarti kan kita juga nyeritain tentang kondisi lingkungan yang pernah kita alami. Nah itu berarti berhubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan ya pokoknya orang-orang yang pernah kita temuin. Nah kalau misalnya kita kayak cerita tentang hal itu diumbar ke publik kan, itu kan kayak apa ya? Kadang tuh ada image keluarga yang harus dijaga, ada image kayak tekanan bahwa kalau misalnya kamu bikin konten seperti ini tuh nanti keluargamu akan ngejudge kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang aku suka tuh selalu bertentangan dengan lingkunganku. Itu sih sebenarnya yang sangat amat mengganjal ya sebagai selagi membuat konten. Oke, Gimana ada oke. Kalau boleh tahu, Elizabeth aktivitasnya sekarang apa? Mungkin udah lulus kuliah, fresh graduate, atau udah punya bisnis sendiri, atau freelancer di bidang apa? Aku sekarang aku baru lulus tahun lalu, terus sekarang udah kerja ada bisnis interior sendiri. Oke, masih tinggal dengan orang tua?
Iya masih sama Masih. juga. Yang kemarin dikontenin salah satu contohnya itu apa? Contoh yang di live-nya. Contohnya ya yang paling Mm-mm. baru ku upload itu sebenarnya ini di second account itu Mm-mm. kalau misalnya ada tamu nih datang, nah kita tuh kebiasaan kayak kasihin kue, kasihin apa gitu loh, kayak we have to serve mereka, kayak kita harus Mm-mm. melayani mereka dengan baik sebagai seorang tamu. Nah, sedangkan kayak menurutku tuh kayak itu tuh kayak nggak sepenting itu gitu loh. Jadi kayak ada satu hal yang POV ku tuh kayak nggak penting, tapi menurut orang-orang rumah lainnya itu sangat penting untuk menjamu tamu dengan baik. Oh iya Kayak ya, gitu. tapi akhirnya diupload kan sama Kak Elizabeth ya. Tapi di second account Tapi di second account. Oke. Kalau nggak ada yang tahu. apa fokusnya? Lebih sharing apa di akun utama? Kalau akun utama lebih ke dance sih, tutorial dance. Oh Tutorial emang. dance sama apa namanya, ada Chinese tradisional gitu, tradition. Oh traditional dance ya. Bukan, sorry. Dance modern yang kayak tutorial gitu sama tradisi-tradisi orang Cina. Oh oke oke. Ya ya. Berarti spesifik kan bisa dibilang kalau di akun utama ya. Udah emang passionnya gitu loh. Yang ngedance, habis itu Chinese tradition gitu ya. Sesuai dengan kultur kita. Ya itu udah oke sih. Nah kalau misalkan yang tadi daily life emang mau dikhususkan buat niche akun kedua. Ya itu juga nggak apa-apa banget sih. Cuman kalau misalkan pada akhirnya kita upload ya berarti menurut kita sebetulnya itu penting kan buat orang-orang tahu gitu. Cuman mungkin dalam hati kita atau pikiran kita itu kayak ada semacam overthinking ya. Wajar lah namanya manusia kan ada kayak pro kontra ya. Setiap kita itu memproduksi sesuatu, mau kita ngelempar karya apapun ya, entah itu berbentuk video, foto, tulisan, desain dan sebagainya. Pokoknya kita berkarya pasti akan timbul pro kontra tuh dalam diri kita. Kayak misalkan ini penting nggak sih buat orang-orang tahu? Aku penting nggak sih berbagi ini kayak gitu tuh pasti. Tapi di sisi lain, tapi aku pengen nih gitu nunjukin ini karena ini hasil karyaku kayak gitu. Nah yang perlu kita lakukan adalah tetap pakai kacamata kuda aja sih, kayak straight to the goal aja. Kayak goal kita pada awalnya kita merasa penting untuk berbagi ini kenapa? Kan kita di situ punya reason ya, punya alasan yang oh kayak gini loh. Tadi ya, yang menurutku alasannya cukup lumayan tuh dari Kak Elizabeth adalah mungkin hal-hal yang menurut aku receh buat orang lain tuh penting itu bener banget. Jadi dulu salah satu mentorku menulis pernah bilang mungkin hal-hal yang bagi kita sederhana itu adalah kemewahan buat orang lain kayak gitu. Misalkan kita kayak pernah katakanlah aku ya di sekitar Jember ini banyak sawah. Kadang aku tuh kayak bolang gitu ya untuk refresh, nggak mesti datang ke tempat wisata, tapi aku bisa belusukan cari tempat dan itu banyak orang yang nanya itu di mana sih kok bisa sih tahu sawah-sawah yang gitu. Nah, padahal menurut aku itu hal biasa ya. Tapi bagi orang lain tuh luar biasa. Mereka harus bisa ngakses hal yang sama kayak aku, dia harus pergi ke tempat wisata yang berbayar HTM-nya, harus cari dulu mungkin kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, tinggal kita minimize aja perasaan nggak penting kita itu, toh nyatanya itu bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Tapi kalau yang mengumbar-ngumbar dalam tanda kutip mengumbar aib ya bisa dibilang itu tergantung gimana kita mengemasnya. Kalau emang itu hal-hal yang umum dialami oleh orang lain, kayak misalkan itu common sense ya, kayak misal orang semua punya keluarga, pasti tiap orang misalkan pernah ada case yang ibu dan anaknya rewel, si ibu mengalami baby blues syndrome, suatu saat pengen mukul anaknya, pengen banting anaknya, itu hal yang common sense, nggak hanya terjadi di aku aja, aku juga pernah mengalami baby blues, orang-orang lain juga pernah. Terus gimana cara kita untuk bisa mengemas apa yang pengen kita sampaikan, itu nilainya apa gitu loh. Nah itu tergantung cara kita ngomong dan cara kita ngemas alur sebenarnya gitu. Jadi yang paling penting tuh ada pesan yang bisa diambil oleh orang yang lihat konten. Jangan cuman kita cerita kayak curcol nggak jelas. Contoh kayak misal kalau artis ya,
Misalkan kayak DP, Dewi Persik ya. Saat cerita tentang sapinya ditolak kurban, ngikutin nggak teman-teman kemarin? Itu kan dia memanfaatkan popularitas dia sebagai seleb, curhatkan ke medsos. Tapi kan orang lain itu nggak ngelihat dia itu curhat yang penting yang bisa diambil manfaatnya, tapi dia lebih kayak masa kayak gini sih, masa gue diginiin sih gitu kan curhatnya dia. Malah orang nggak simpatik. Nah itu karena cara penyampaian dia salah. Jadi sebenarnya lebih ke public relation ya. Terjadi hal-hal buruk atau hal-hal yang kita mau sampaikan itu, tapi dengan cara yang elegan tuh gimana ya? Nah itu perlu belajar sih kayak gitu. Jadi ada hikmah yang bisa diambil. Contohnya kayak aku. Waktu aku ini pernikahan kedua, aku selalu sampaikan ke orang-orang ya, di pernikahan pertama aku mengalami kayak gini-gini. Itu sebenarnya aku ceritakan nggak apa-apa, karena aku udah selesai dengan diriku sendiri tentang itu. Dan aku cerita itu biar orang-orang yang mengalami hal yang sama, itu tuh bisa tahu kayak gini loh, gitu. Jadi bukan aku mengumbar aib ya, ada hal-hal yang privasi yang aku simpen di case itu nggak perlu aku ceritakan detail, ada kayak gitu. Gak hanya di konten sih, di orang-orang alumniku menulis, kelas menulis, kenapa susah bukunya terbit, itu rata-rata insecure kayak gitu, naskahnya. Enak nggak ya buat diumbar ke publik? Nah itu aku harus bicara sama dia bener-bener pribadi, sampai meyakinkan, sampai akhirnya naskahnya terbit. Nah, kayak gitu sih teman-teman ya. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Oh ya, Elizabeth. Ini Intan, ntar lagi ya, Kak Intan ya. Sorry. Ini tentang bisnisnya sih. Jadi kalau misalnya kan kalau yang aku bingungin itu mendingan kita fokus jadi content creator Oh or ya, kita tadi bangun pertanyaannya. bisnis. Soalnya kan kalau bisnis kan secara perhitungan bisa dihitung ya, kayak kita modalnya sekian, kita bisa dapatnya sekian, dan banyak orang sukses itu lebih banyaknya kalau yang aku lihat itu mereka adalah pembisnis. Sedangkan kalau jadi influencer, jadi content creator itu tuh kayak nggak sesukses orang-orang lain gitu loh. Like Siapa that. bilang sukses dong? Kayak anu sih sebenarnya itu hal-hal yang kebetulan orang-orang yang kita lihat atau di sekitar kita atau yang kita tonton itu basicnya adalah pebisnis gitu, entrepreneur yang memang di era mereka itu nggak umum ya jadi content creator gitu loh. Rata-rata kalau bisnis ya media sosial pribadinya dia nggak aktif karena dia nggak membangun personal brand kalau balik ke tema ya. Nah makanya di zaman sekarang ketika teman-teman sudah mulai aware kekuatan media sosial dan masih muda-muda nih kayak Gen Z, kayak Elizabeth ini ya, Kak Elizabeth dan ke bawah, itu sebenarnya peluang gitu loh untuk lebih bisa kayak mencetak uang lebih banyak sebenarnya kalau aku bilang. Bisnisnya, bentuk sistemnya itu juga jalan, tapi kita sebagai personal branding juga jalan terus. Banyak kok contohnya, misalkan contohnya kayak ini, itu Victoria Wong tahu nggak? Victoria Wong 68 ya, Cici Konten. Sebutannya Cici Konten. Itu aku juga pernah ikut kelasnya. Dia kan buka Start Your Content Academy ya kalau nggak salah. Dia kan fokus konten gitu ya. Dan konten-kontennya itu semua diarahkan ke bisnisnya. Bisnis dia apa? Jualan kelas kayak gitu. Terus ada juga yang khusus bangun personal branding. Aku juga pernah ikut kelasnya namanya Ibu Mana. Kelasnya itu rata-rata mereka sekitar 250.000 ke atas gitu ya. Tapi di dalam kelas itu mereka tawarin lagi yang nilainya yang lebih dari itu kayak jutaan itu ada. Yang khusus private coach atau langsung di-maintain personal brandingnya itu ada. Itu bisnis mereka. Dia punya brand. Ibu Mana itu di Mana Project nama brandnya. Itu dia pebisnis tapi juga content creator gitu. Atau misalkan kayak Dewa Eka Prayoga, kalau yang pengusaha muslim itu ada Dewa Eka Prayoga yang dia itu dijuluki Dewa Selling, dia ngelola 40 brand, konsultan 40 brand gitu kan. Tapi dia bentuk dari dirinya dulu gitu. Jadi tergantung teman-teman nih mau ikut pola lama atau pola yang baru. Tapi tentu kita nggak bisa sendiri ya, jadi harus punya tim. Kayak aku, kenapa aku bangun personal brandingku? Karena awalnya aku dari freelancer, tapi dalam perjalanannya aku bangun bisnis juga gitu loh. Nah bisnisku ini nggak bisa mengandalkan hanya dari si brandnya aja, karena bisnisnya di bidang jasa, edukasi, aku harus membentuk brand diriku sendiri supaya orang tuh percaya bahwa oh yang ngajar ini loh, backgroundnya ini loh, kayak gitu. Jadi
malahan orang-orang yang tahu aku secara personal branding, dia bakal trust banget ke lembagaku yang The Jana Institute itu, kayak gitu. Jadi prefer teman-teman yang bisnisnya bidang jasa itu bagus untuk personal branding. Karena kalau produk masih bisa ketolong sih jual brand produknya karena barangnya berwujud. Jadi bisa aja dia nggak bentuk personal brand itu masih bisa. Tapi kalau yang jasa itu akan terbantu sekali loh kalau bangun personal branding. Termasuk interior itu jasa ya. Termasuk juga apalagi yang jasa kayak misalkan dokter, pengacara itu jasa semua. Raffi Ahmad punya bisnis kan ya? Tapi dia content creator. Terus Rans Entertainment punya bisnis gitu. Ya, Oke, oke. Ya, thank you iya, ya, jadi Kak. Thank you. iya sama-sama. Terus ada Kak Intan ya, kalau Palu Gada gimana? Nggak apa-apa sih Kak, berarti lebih banyak yang dijualnya itu lebih ke apa? Kadang kan Palu Gada itu juga lebih misalkan banyaknya lebih ke moms and kids products misalnya, atau lebih ke apa ya, barang-barang yang elektronik. Kadang kan ada ini ya, ada kayak kelompoknya gitu loh, lebih banyak yang dijualnya itu apa. Mungkin bisa dikerucutkan 3, misalkan mom and kid product, lalu apa, itu bisa juga. Lebih ke apa gitu, mungkin kebutuhan rumah tangga itu kan banyak ya, kebutuhan rumah tangga itu bisa alat masak, bisa home decor, tetap bisa dikerucutkan. Iya, kadang pengalaman kita itu jadi ilmu yang bermanfaat untuk yang lain. Iya, benar Mbak Ziza. Ya, nggak ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Udah jam 9:07. Oh iya Mbak Intan, kalau misalkan Mom and Kids justru itu Palu Gada, tapi ketika disatukan dalam satu niche itu masih bisa, itu berarti oke masih. Bisa apa aja. Bisa Udah banget. ngantuk nih Mbak Cici nih. Nggak, maksudnya kalau Mbak Intan ini sebenarnya aku udah iya temenan gitu kan. Jadi kan kemarin sempat ini juga, kalau aku lihat teman-teman itu pasti banyaknya bingung kalau aku jualannya banyak mau kontennya seperti apa. Kalau saya sih pribadi ya menyarankan bikin aja tips emak-emak yang memang jualan Palu Gada itu kehidupannya seperti apa. Kayak gitu juga bisa kan ya. Jadi Iya, bisa. lebih membangun personal branding diri sendiri, bukan produknya, tapi yang saya lihat kebanyakan teman-teman itu terlalu menonjolkan produknya, tapi dirinya nggak ditonjolkan. Padahal suatu saat produk, saya ngalamin sendiri. Pada yang dulu kan saya lebih ini ya, lebih mengutamakan produk atau jasanya dari ini. Tapi ketika sistem perusahaan itu berubah dan akhirnya ya jadi akhirnya saya dapat masukan dari teman, sudah waktunya untuk kayak membangun personal branding sendiri. Jadi ketika nanti misalnya nih kita nggak menolak suatu produk itu bisa bangkrut atau bisa hilang loh buat kita. Berubah sistem. Berubah sistem. Saya ini termasuk orang yang ini ya, jadi bukan jadi korban sih, jangan bilang korban ya. Maksudnya ada sistem yang berubah. Saya mau nggak mau saya harus berdiri sendiri. Makanya sekarang saya lebih prosesnya aku mengenali diri aku sendiri aja. Kalaupun nanti ada jasa ini ya itu di belakang lagi kayak gitu. Nah teman-teman juga mau, biasanya sih saya kalau ada teman-teman saya bilang gitu, kalau aku jualan Palu Gada ya cerita aja kalau mau jualan Palu Gada gitu di reel atau videonya ya, lebih ke gitu. Kalau misalnya mau promo kan secara hard selling kan bisa lewat story lah, lewat apalah. Iya benar. Benar, kalau kita misalkan kayak produknya itu masih dari orang lain ya, entah kita itu dropshipper, reseller, marketer, nah itu kan kita memang masih bergantung ke orang lain ya, sedangkan kita nggak bakal tahu kayak gimana masa depan dari si produk ini gitu kan. Nah, jadi dari pengalaman Mbak Cici ini kita bisa ambil. Jadi kalau kita punya personal branding, mau nanti itu apapun yang terjadi mengguncang kita gitu ya. Istilahnya kita tuh masih punya pegangan ya diri kita sendiri gitu. Jadi punya value gitu. Dan teman-teman percaya deh, ini aku udah ngalamin ya. Kalau sekarang aku tuh istilahnya sampai muntah-muntah job kalau aku bilang tuh. Kenapa ya? Kayak banyak banget kayak aku tuh kalau misal dikerjakan sendiri semua kayak mau pecah kepala ya. Jadi emang nggak pernah nawarin orang secara khusus aku follow up atau
japri-japri orang terus kirim proposal tuh aku nggak pernah gitu. Tapi mereka sendiri yang karena melihat konsistensi, mereka itu tiba-tiba curhat, tiba-tiba ini pakai jasaku itu tiba-tiba aja gitu. Karena apa? Ya karena mereka percaya. Itu sih teman-teman. Jadi yang kita bangun dari personal branding kan sebenarnya trust-nya orang kan. Kenapa dari sekian banyak orang kok orang itu milih kita gitu loh. Nah, itu kan berarti karena ada sesuatu di diri kita. Nah, itu yang harus teman-teman bangun. Mungkin banyak konten kreator lain yang sama-sama jualan mom and kids produk, sama-sama penulis, sama-sama public speaker. Tapi apa ya yang membedakan gitu? Itu kita harus bangun terus-menerus. Sayangnya nggak semua orang itu konsisten. Saya lihat teman-teman ada nih yang kemarin-kemarin dari circleku ya, nggak pernah ngonten, ujuk-ujuk, terus habis itu dia ngonten, terus tiap hari itu ngonten. Oh, udah ada perkembangan nih pikirku ya. Terus ikut agensi dan sebagainya. Tapi sekarang aku lihat konten dia terakhir itu berapa bulan yang lalu gitu, udah lama nggak update. Nah, itulah kesalahan yang sering dilakukan teman-teman. Sayang banget. Minimal kita tuh gini loh, harus menghargai diri kita sendiri. Kita udah mulainya susah, maka kita harus pertahankan itu gitu. Meskipun tertatih-tatih, tapi kita tuh tetap jalan gitu. Jangan berhenti. Soalnya kalau misalkan kita berhenti, kita mulai lagi dari nol, itu memakan waktu lagi, nangis-nangis deh kita. Apalagi kalau udah masuk usia ya, misalkan emak-emak kayak aku. Nih teman-teman ngira aku usianya berapa? Aku hampir 40 ya, 2 tahun lagi aku 40 tahun. Ya jadi otomatis kan apa ya, nggak mau buang-buang waktu gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, insya Allah itu emang ada hasilnya gitu. Dari apa yang kita lakukan itu nyata hasilnya gitu. Terus ngonten quotes tapi bisnisnya skincare. Ya bisa juga loh. Quotes-quotes tentang self love tadi kan berhubungan ya sama skincare bisa. Apa aja sekarang bisa ya, soalnya ada chat GPT. Udah ada OpenAI ya, chat.openai.com. Teman-teman perintahkan aja mesinnya untuk jadi asisten kita. Kalau nggak punya teman mikir, nah teman mikirnya chat GPT ya. Terus Di atas itu ada yang di atas itu dari Mbak Niken belum kebaca. iya ya. Nulis ya Mbak Niken ya. Nah Mbak Niken bisa 16.000 hebat loh. Itu berarti apa yang dikontenin selama ini? Berarti nanti kan tinggal dikerucutkan aja Mbak. Misalkan tetap konten tentang yang selama ini yang bikin 16.000 itu apa yang paling kuat. Lalu mau coba bentuk tentang nulisnya juga ya udah dikontenin juga. Nanti kita lihat perkembangannya tuh orang lebih suka yang mana gitu. Dari insight-nya bisa kelihatan atau dari hasil survei kita bisa kelihatan. Terus, oh iya Mbak Intan, tambah pencerahan. Konsisten itu upload, iya Mbak. Kalau nggak upload apa ya namanya? Tapi yang kalau kita menikmati ya, kalau saya rasakan nih, kalau saya misalkan nggak sibuk, itu saya gelisah, galau tambahan gitu. Tapi kalau sibuk atau kayak banyak yang harus diurusin tuh kayak challenging gitu. Itu kalau saya ya, kita sesuaikan porsinya masing-masing. Kita harus bisa enjoy setiap momen yang kita lakukan karena itu pilihan kita dan itu sih yang membuat kita tuh tetap ada gitu. Jadi bukan terbebani ya. Oke, insya Allah itu teman-teman malam ini. Teman mikirnya tadi apa? GPT. ChatGPT Mbak, kalau alamat browsernya chat.openai.com. Itu tinggal sign up aja, nanti misalkan mau buatkan ide konten untuk ibu rumah tangga penulis misalkan, bisa kayak gitu. Nanti kita tinggal mikir lagi aja alurnya, itu dia membantu kita kayak kerangkanya lah. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman, kita sudahi malam ini ya. Dari 51 orang jadi 35, luar biasa. Ya, sama-sama teman-teman. Jangan lupa untuk ikut kelasnya yang influencer for personal branding karena teman-teman di situ bakalan lebih clear gitu. Dan bakal lebih kalau udah praktek tuh bakal lebih oh gini ya.
Dan itu berawal dari mindset dulu. Kita kelasnya sistemnya menemukan self value dulu, baru kita ke teknisnya. Jadi nggak langsung kayak bikin video gini-gini, nggak langsung seperti itu. Nanti akan ada feedback per tugas yang sudah dibikin, termasuk penemuan jati dirinya tadi itu. Oke, insya Allah begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak malam ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti untuk simak di grupnya. Dan kalau teman-teman malam ini ada insight apa, silahkan dibagikan di Instagram, tag @dejana.ins dan @pritahw. Kalau tahu dari Mbak Cici, boleh @cici_rosida. Ya, dan saya akan pilih 1 atau 2 orang yang bisa dapetin free seat gitu. Kita lihat nanti yang review berapa. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya kalau ada beberapa kesalahan teknis dan lain-lain karena semuanya ya murni seperti itu adanya. Ya, salam kenal semuanya. Saya akhiri ya. Terima kasih juga Mbak Cici dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto dulu Mbak Prita. Oh, foto dulu. Soalnya itu betul semua Mbak Cici. Oh iya, mungkin teman-teman bisa open kamera. Mungkin nanti kan dibuat reviewnya sambil. Oh iya, boleh, boleh. gitu. Berkenan silahkan. Karena mungkin tadi kan sinyal. Tuh, muncul semua. Nanti buat Oh review. iya. Alhamdulillah nggak ditinggal tidur ternyata ya. Kali aja HP-nya nonton orangnya gitu loh. Udah ditinggal. Oh bentar pakai jilbab ya Mbak. Yuk yang lainnya. Nanti sambil apa? Buat review kan bisa dibuat apa? Oh iya, Mbak Ziza. Mbak Aziza. Mbak Yang Wes. pakai kerudung dulu ya sebentar. Ya iya. Mbak Yani, Mbak Sulastri ini nggak ada ininya ya. Nggak ada mic-nya dari tadi. Pakai jilbab semua deh. Oke, sebentar. Bentar Mbak Prita, aku pakai kerudung. Jangan lama-lama pakai kerudung. Siapa itu? Seru ya, seru teman-teman meskipun baru kenal. Ada Mbak Ulfa, Mbak Syifa, Mbak Lilis, Mbak Putri. Ada Jamila. Ini ada anak-anak internship juga beberapa. Sudah kah? Siap? Ya, yang seadanya. Mbak maafin Mbak itu foto ya, lampu udah dimatiin anak-anak buru. Ya, ya. Ya, silakan teman-teman yang siap. Slide 1, ini ada 2 kayaknya slide-nya. Yang di slide 1 kurang Mbak Dina, Mbak Salma, Lilis, Mbak Syifa, Mbak Dina. Dah. Oke, kita langsung ya. 1. Bentar, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide 2. 1 kali lagi deh yang slide 1 ya. Biasanya kan ada yang merem atau apa. Bentar. Ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang slide 2. Nah, ini masih ada Mbak Halimatus, Mbak Ayu, dan lain-lain. Siap ya? Bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang slide 2. 1, 2, 3. Oke. Oh, Mbak Arjuna ini Mbak ternyata, bukan Mas. Iya, iya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat ngeloni anak-anak, dan kembali ke habitatnya masing-masing ya. Sampai ketemu di grup, semoga bisa saling connected dan ketemu di kelas berikutnya, mumpung ada promo 99.000. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Amin, amin. Ya.